Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi komentar ya. Ada dari MLNA ya, V6P. CPRO nyangkut di 55. Terus ada dari Rahmat Yuliardi, penasaran sama CPRO ya. Tahanannya bisa sebesar itu. Baik, kita akan bahas untuk CPRO ya. Teman kita nyangkut di 55. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari sini aja deh. Oke, teman-teman, untuk CPRO ya. Jadi kalau dilihat teman-teman ya, CPRO ini secara keuntungan, secara PR rasio dia mendapatkan keuntungan lebih ya dari kuartal 2 sama kuartal 3-nya. Hanya secara fundamental dia bertambah teman-teman ya. Dari 35 ke 43 berarti kan EPS-nya bertambah. Terus bagaimana dengan isiannya? Perhatikan isian daripada bandar Poren ya. Perhatikan Poren kemarin sempat di up kan di angka ke angka 61 teman-teman ya. Dia juga meninggalkan jejak sampai ke angka berapa nih? 62 ya. Dia meninggalkan jejak ke 61. Artinya setiap jejak si kepala merah biasanya suka ketembus kembali. Saya juga punya target itu di 65 teman-teman ya. Tahun 2025 waktu kita catat di sini ya. Sebenarnya udah jauh, target itu sudah jauh-jauh hari, cuman kemarin waktu di tanggal ini tanggal 20/01/2025. Nah, sekarang dia kembalikan ke bawah lagi, bagus teman-teman. Kenapa bagus? Karena kecenderungan emang ke bawah teman-teman ya. Nanti kalau si CPRO di 55 masih bisa kejemput ya. Kenapa bisa kejemput? Karena emang kalau diperhatikan teman-teman ya, ini adalah tanda-tanda kenaikan untuk si CPRO, bahkan ke 65 aja bisa. Kalau teman-teman lihat dari keseluruhan dimaksimalkan, perhatikan. Dia itu tertinggi 116. Kedua di 105, artinya di angka 100-an teman. Yang terakhir itu tahun 2021 itu di angka 116 teman-teman ya. Nah, ini adalah emiten yang di up duluan baru dilemparkan ke bawah. Artinya dikasih cuan duluan baru lempar ke bawah. Nah, biasanya emiten-emiten yang seperti ini sudah ketahuan bermain di angka paling tinggi itu di angka 100 teman-teman ya. Di angka 100-an. Jadi maksimalkan 100 aja teman-teman, jangan terlalu tinggi harapannya. Ini juga selama 10 tahunan hanya di angka 126. Jadi untuk ke 55 masih bisa kejemput teman-teman, karena berdasarkan data juga di sini tahun 2023 sampai ke 71. Tahun 2024 kemarin sampai ke angka 55. Nah, kalau 55 masih kejemput teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan seperti itu. Jadi ini adalah kecenderungannya si bandar itu memang si CPRO itu digocapkan. Jadi ini adalah emiten yang gocap. Setiap gocap teman-teman dia akan di up kembali ya. Mungkin beberapa bulan sekali di up lagi, nanti buang lagi, up lagi, buang lagi. Seperti ini lagi kondisi pembuangan kan si bandar lokalnya. Tetapi lagi dikumpulin sama bandar porennya. Tanda-tanda mau upnya bagaimana? Perhatikan smart money teman-teman ya. Smart money kalau sudah berkumpul seperti ini teman-teman, tandanya mau di up ya. Kita tidak akan tahu berapa bulannya. Kalau kita jadi catatan dari sini, mulainya November dia digocapkan dan diangkat lagi Januari. Berarti November, Desember, Januari, sekitar 3 bulanan. Kalau dulu kan 6 bulan, sekarang 3 bulanan karena mungkin takut kena FCA teman-teman. Makanya setiap 3 bulan sekali dia pasti di up. Mungkin kalau sekarang di 50 kan tunggu aja 3 bulan ke depan teman-teman ya. Dengan catatan apa catatannya? Smart money-nya. Kalau yang nyangkut di 55 ya. Artinya tahanan besar banget sebelah kiri. Nah, kalau udah tahanan besar sebelah kiri artinya sudah siap nerima, sudah siap nampung. Si bandar sudah siap nampung 1,5 juta lot. Bagi teman-teman yang mau cut loss, si bandar sudah nyiapin dana teman-teman ya. Jadi artinya ini kenapa di nyender kiri? Nah, artinya kan ini sekarang nyender kiri teman-teman ya. Kalau nyender kiri kan teman-teman masih bisa cut loss. Kecuali kalau nyender kanan teman-teman hanya bisa makan aja gitu kan, tidak bisa ngejual, walaupun jual harus dibeli, harus diantrikan gitu kan. Tapi kalau sudah tahanan kiri seperti ini artinya teman-teman kalau mau cut loss, kerannya sudah dibuka, tinggal teman-teman mau bagaimana, apakah mau berlanjut istilahnya bertahan gitu kan, atau teman-teman ya udahlah daripada saya nunggu 3 bulan kelamaan gitu, mendingan saya trading di tempat yang lain atau di emiten yang lain. Itu kan jadi pilihan teman-teman gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang yakin dengan sebuah emiten ini saham gocapan pasti di up gitu kan. Setahun aja kan ini, kalau teman perhatikan setahun ini ya. Berapa kali dia? Tahun di sini ya. Nah, tahun 2024 bulan Maret ya. Terus bulan Juli,
terus bulan Oktober, dan terakhir bulan Januari, teman. Januari, Februari, Maret, sekitar bulan Maretan lah, teman-teman. Ya, tandanya seperti teman-teman smart money sudah mulai kumpul. Nah, ini kan smart money sudah mulai naik lagi dikit-dikit nih ya. Nah, ini sudah mulai ngumpul lagi. Biasanya smart money itu biasanya kalau smart money itu adalah golongan daripada golongan retail juga gitu kan. Jadi untuk CPRU santai saja teman-teman, karena kecenderungannya saham ini 50, tunggu 3 bulan aja dengan catatan smart money sudah masuk, atau smart money sudah masuk segitu tebalnya teman-teman, seperti ini ya, seperti yang teman-teman lihat dari bulan apa nih, dari November sampai bulan Januari tanggal 16, dan ketika dia kempes bam ke atas ya. Ini juga sama teman, kalau teman-teman perhatikan dari bulan apa nih, nah dari semenjak dibuka keran dari bulan September diangkat-angkat bulan Oktober setelah 1 bulan, tapi dibuka keran dulu ya. Nah, juga di up sampai ke angka 54 teman-teman. Jadi kalau 55 masih bisa kejemput dan masih bisa cuan teman-teman, karena perhatikan untuk bulan Januari ini ternyata di up sampai ke 61. Target saya aja ke 65. Saya pernah tektokan itu CPRO ini dulu ya, ketika masih harganya emang 55 60 gitu teman-teman ya. Masih istilahnya masih lumayan tinggi, tidak di 50 kan gitu kan. Nah, saya juga sering tektokan di sini dulu itu teman-teman ya. Di area sini saya sering tektokan 66 65 66 65 atau enggak 55 saya sama teman. Karena saya melihat isiannya, kalau saya dari isian sudah mulai masuk di bandar Poren, terutama saya suka nandain bandar Poren. Maka ini cenderung pada si CPRO ini terakhirnya ya, per bulan ini Januari itu si bandar Poren itu sudah mulai masuk kembali teman-teman ya. Nah, itu pertanda baik nih, perhatikan ya, Poren masuk kembali. Ada ya, walaupun ada pembualan hanya sedikit ya, tapi sudah mulai diakumulasi lagi ya. Tanggal 21 Januari, lihat 21 Januari, kita lihat si Poren, ada si AO temannya, broker bagus teman-teman. Ini kalau si kakak kan biasanya broker kebanyakan retail sih teman-teman, retail juga sama, cuman ini kakak tuh kadang-kadang dia kuasai ini sama apa namanya, sama broker-broker yang banyak duit aja kalau kakak itu teman-teman ya. Kalau AO biasanya bagian daripada bandar biasanya teman-teman ya. AO, AG itu bagian daripada bandar. Jadi banyak bandarnya daripada retailnya kalau di AO, di AG itu ya. Karena kan mereka harus punya duit gede juga kalau masuk di AO atau di IG itu, masuk ke broker itu ya. Nah, seperti teman-teman, jadi untuk CPRO 55 masih bisa kejemput, tunggu aja sekitar 3 bulan dengan catatan smart money harus banyak yang masuk. Kalau smart money sudah banyak masuk biasanya di up ya, minimal 3 bulanan lah. Tapi syukur-syukur karena si bandar Poren sudah masuk, dan bandar lokal juga masih ada teman-teman ya, masih ada nih. Jadi mudah-mudahan sebelum 3 bulan sudah di up ya, karena si bandar lokal juga masih ada di dalam, tidak dijebloskan gitu kan. Kalau di sini kan sempat dijebloskan si bandar lokalnya, bam ke bawah, baru ngambil lagi. Nah, semenjak itu dia tidak pernah ngebuang terlalu dalam. Waktu kemarin aja dia ngebuang sekitar dalam itu di sini teman-teman. Di tanggal 31 Januari terakhir itu dia ngebuang kembali ke dalamnya, bam gitu kan. Tapi kalau untuk di up lagi bisa teman-teman, karena si bandar Poren juga sudah masuk ya. Dan sekarang juga si smart money sudah masuk kembali, mudah-mudahan tidak lama ya, jangan sampai 3 bulan gitu. Mudah-mudahan sebelum 3 bulan juga sudah di up lagi, karena si smart money juga sudah mulai masuk. Oke, teman-teman. Jadi CPRO santai aja, 55 masih bisa kejemput, bahkan saya aja menargetkan ke angka 61. Tapi teman-teman kalau ingin cepat kejemput dan cuannya lebih baik diturunkan di angka, nah sini aja teman-teman, di angka 53, mungkin 53 nanti jualnya dari 54. Kalau 55 kan nanti jualnya harus ke 56 dulu baru dihajar ke 55-nya gitu. Kalau teman-teman di average mungkin ke harga 52 ataupun 53 masih ketika dia ke 54 hajar aja 53. Cuman 6% lumayan lah teman-teman. Kalau dari 1 miliar kan ketahuan 6%-nya. Tapi sekarang beberapa hari ini, 2 hari ini ya, tanggal 31 sama tanggal 3 Februarinya sudah keluar si bandarnya, si MG, ketahuan banget si MG sama si IP sama si LG. Tapi ingat yang masuk YB teman-teman, YB itu luar biasa. XA juga kalau sudah jadi bandar luar biasa. Begitupun kalau XA jadi UAI, bikin kesal kan. karena kecenderungan bandar itu pingin punya barang di bawah, teman, gak ada bandar pingin punya barang di atas gitu kan. Kalau jualan iya, kalau bandar itu di atas, karena mereka adalah bukan sebagai investor. Kalau bandar dia adalah sebagai tukang jualan, tukang jual beli teman-teman. Yang namanya bandar tukang jual beli, bukan tukang investor teman-teman.
dia itu beli sekarang, contohnya gitu kan, nanti beberapa bulan kemudian harus dijual, harus dapat untung. Dengan cara harus memaaf harga dari mereka sendiri gitu, baru mereka bisa jual di atas. Siapa korbannya? Ya kadang-kadang break, pada naik nih, pada naik, pada beli di atas ya, dihajar aja besoknya. Seperti itulah teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang 55 masih kejemput dan kalaupun istilahnya pingin lihat tahanannya gitu, tahanan ini adalah tahanan dari seorang bandar teman-teman ya. Bandar sudah siap nampung barang-barang dari teman-teman. Ini sudah dibuka kerannya 1,5 juta lot, si bandar siap nampung teman-teman ya. Oke, juga tahanan dari seorang bandar. Kenapa katanya kok bisa kejual seperti ini? Karena sudah banyak yang makan, tidak mau istilah ngejual di kiri. Kebanyakan mereka pinginnya makan. Ini mau naik nih, katanya tahanannya sudah gede ya. Nah, karena ini ciri khas seorang bandar itu seperti ini teman-teman. Jadi bandarnya bukan satu orang, dua orang teman-teman ya. Bukan satu broker ataupun dua broker. Ini bandarnya lumayan tidak hanya satu gitu kan. Nah, harapan di CPR-nya adalah si bandar foreign ya sudah mulai akumulasi. Kalau bandar sudah mulai akumulasi, bandar foreign terutama AO ya. Saya sempat cerita yang AO yang di RALS itu ya. RALS itu kalau AO kalau udah kebetulan kalau misalkan sama gitu sama si AO yang di RALS itu kalau sudah akumulasi seperti BB teman-teman. Dalam posisi atas juga dia masih beli teman-teman. Kenapa dia terus memaaf harganya sampai ada titik di mana sudah jenuh beli baru dia jualan gitu kan, sampai biasanya semuanya dijual sama si AO ya. Jadi dia cenderung diakumulasi dari bawah, dimaaf terus harganya sama si AO. Ciri khasnya AO itu kalau sudah menjadi bandar sebuah emiten, dia seperti bebek teman-teman, ngambil aja terus. Nanti ada beberapa penjualan, nanti pas di endingnya di atasnya itu dia jualan teman-teman ya. Malahan dia jualan itu sering sideways atas ya. Makanya ketika si AO untuk istilahnya mengambil barang, nah itu manfaatin, ikutin aja MA10-nya. Kalau si AO sudah mulai jualan, udahlah sampai situ aja ya. Kalau dia naik lagi ya istilahnya teman-teman udah jangan sampai ya katanya cepat-cepat dijual. Kita tidak tahu masa depan sebuah emiten, kadang naik kadang turun. Nah, kadang-kadangnya itulah yang harus menjadi patokan kita teman-teman ya. Kita kalau udah pingin 10% udah 10%, pingin 20% udah 20%. Perkara dia naik lagi biarin aja. Itu rezeki kita hanya 10% sama 20%. Ada yang pingin 100%, ada sampai ke sana ada teman-teman. Ketika dia udah lebih 100% udah teman-teman harus batasi diri dengan cara bersyukur dengan apa yang telah teman-teman dapat ya. Kalau di bursa itu ingat kalau sudah digorok benar-benar digorok sampai angka 50 belum puas si bandar di FCA kan teman-teman, baru setelah FCA harga Rp1 Rp2 baru di up kembali. Nah itulah ciri khas ada yang emiten ada bandarnya seperti ini teman-teman. Kita akan dibuat kesel, nanti dibuka kerannya akhirnya cut loss, buka kerannya akhirnya cut loss. Seperti itulah teman-teman ya. Karena ciri khas sebuah emiten yang ada bandarnya ada seperti ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk CPRO. Nanti kita akan update teman-teman ya emiten teman-teman setelah video ini ya. Sekian, terima kasih, ciao.